こがサツレンスか。でけえっすね。金持ってんな、やっ一般の方でしょうか。ぱ。ああ、いや、それでは侵入者ということで。ボス。心移りが悪かったからね。緊張するな。そわそわするというか、リラックスしていこうが。サツレン行くか。Sakamoto pun memutuskan untuk pergi menuju markas JAA. Kemudian kembali kepada Slur dan juga Gaku. Saat mereka masuk, mereka dihadang oleh petugas keamanan karena tidak memiliki ID staff dan pengunjung. Namun sesaat kemudian dua petugas keamanan tewas dengan kepala terpenggal akibat terkena pukulan super cepat dari Gaku. Saat mereka berjalan, Gaku bertanya apakah dia boleh mengurusnya sendiri dan apa ada hal lain lagi yang perlu dia lakukan. Namun Slur pun menjawab bahwa Slur menyuruhnya untuk santai saja karena di setiap lantai terdapat kamar mandi yang bisa dia pakai. Jawabannya cukup tidak nyambung. Kembali lagi di ruang agen JAA. Di ruangan agen JAA tiba-tiba mulai terjadi kepanikan karena mendapatkan pengumuman bahwa telah terdeteksi seorang penyusup, sehingga para agen pembunuh bayaran harus segera mempersiapkan diri mereka dan segera menuju ke lantai 1. Sementara untuk para pekerja kantor diharapkan segera mencari tempat berlindung karena penyusup berjumlah 2 orang dan kedua penyusup tersebut bersenjata. Sejauh ini belum jelas apa tujuan mereka mendatangi kantor ini. Begitulah isi pemberitahuan tersebut. Salah satu pembunuh bayaran menyebut jika mereka berdua pasti orang gila. Dia pun penasaran kira-kira unit mana yang akan membunuh mereka. Selain itu, menyusup hanya dengan 2 orang, mustahil mereka bisa sampai ke lantai 3. Namun beberapa saat kemudian salah satu mayat rekan mereka yang berada di luar ruangan terlempar masuk. Rupanya Gaku sudah berada di lantai 3. Dalam sekejap Gaku membantai seluruh agen yang berada di lantai tersebut dengan satu serangan cepat menggunakan senjata gadanya. Dengan tubuh yang berlumuran darah dari korbannya, Gaku merasa jika dia perlu ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Ketika Gaku keluar dari ruangan tersebut, tiba-tiba Gaku dikagetkan dengan sekelompok pembunuh bayaran yang menembakinya. Ternyata Takabe menyuruh anggotanya untuk terus menembak sampai dia bilang berhenti. Beberapa saat kemudian Takabe memerintahkan anggotanya untuk segera berhenti. Namun dalam sekejap seluruh anggota tewas karena Gaku menyerangnya. Para anggota yang tewas dengan sebagian tubuh yang hilang akibat terkena serangan cepat dari Gaku. Melihat hal itu, dia mengakui jika Gaku merupakan sosok yang kuat dan seharusnya dia hari ini pergi berlibur saja. Tiba-tiba dari balik dinding, sebuah serangan dadakan dari Inoda berhasil mengenai Gaku sehingga membuatnya terhempas. Inoda lalu menyebut rekannya telah memberikan contoh yang buruk kepada agen yang lain. Inoda kemudian bertanya, sudah berapa banyak orang yang tewas? Takabe menjelaskan jika sejak 2 menit yang lalu mereka sudah menyusup ke kantor JAA. Sejauh ini sudah ada 40 orang yang terbunuh. Inoda pun menyadari jika mereka sedang berhadapan dengan seorang monster. Secara mengejutkan, Inoda terkena serangan laser yang keluar dari senjata Gaku. Sambil berjalan, Gaku merasa jika dia agak mendingan sekarang. Dengan ekspresi dingin, Gaku memukul wajah Inoda menggunakan senjata gadanya. Seketika itu juga Inoda terlempar keluar dari gedung JAA dan meluncur ke sebuah parkiran mobil yang berada di seberang kantor JAA. Tubuh Inoda lalu menghantam sebuah mobil dan dia pun tewas dengan kepala yang sudah hancur. Kembali ke lantai atas, para agen yang sudah bersiap menunggu kedatangan para penyusup. Saat Slur keluar dari dalam lift, para agen yang berjaga tewas dibunuh oleh Uda yang merupakan anak buah dari Slur. Uda lalu menyapa sang bos karena sudah lama tidak bertemu. Uda juga bertanya apakah Slur mengajak Gaku dan Slur pun mengiyakannya. Uda menyebut jika si bodoh Gaku selalu saja ceroboh. Slur kemudian meminta maaf karena telah membuat Uda mendekam di tempat itu dalam waktu yang lama.
Jadi di mana anggota JAA lainnya? Tanya Slur kepada Uda. Uda pun menjawab bahwa mereka berada di bawah basement JAA. Dan juga Uda menggaji agennya dengan cukup tinggi, belum ditambah tunjangan. Jadi hal itu sangatlah menggiurkan. Slur kemudian bertanya apakah Uda sudah menjalin koneksi. Uda pun tentu menjawab, tentu saja, tapi mereka bekerja di bagian penelitian. Di bagian penelitian di lantai 3. Seharusnya sekarang mereka sudah mati. Mengetahui hal itu, Slur pun meminta maaf kepada Uda. Uda lalu menanyakan apakah rencananya sudah dimulai. Slur menjelaskan jika sekarang adalah waktunya untuk membersihkan keburukan JAA karena dia akan membentuk order yang baru. Sementara itu di lantai bawah sebuah taksi berhenti di depan kantor JAA. Rupanya itu adalah Takamura. Orang yang berjaga di depan pintu lalu memperingatkan jika gedung JAA sudah berada di dalam kekuasaan Slur. Jika dia tidak ingin mati, cepatlah pergi dari tempat itu, ucap kedua penjaga tersebut kepada Takamura. Namun sebuah gerakan super cepat dari Takamura berhasil menebas tubuh para penjaga menjadi beberapa bagian. Di lantai atas, Gaku pun menyadari jika ada seseorang yang menuju ke arahnya. Ternyata Takamura dengan aura mengerikan berjalan mendekatinya. Gaku yang waspada karena merasa ada seseorang yang menuju ke arahnya. Namun ketika mengetahui bahwa orang tersebut hanyalah kakek tua, Gaku pun segera melompat dan menghantam Takamura dengan kerasnya menggunakan senjata gadanya. Gaku lantas terkejut melihat kakek tua itu berhasil menahan serangannya hanya dengan satu tangan. Saat Takamura mulai mengeluarkan pedangnya, tebasan Takamura menghancurkan dinding dan lantai tersebut sehingga berhasil memotong telinga dan kedua jari Gaku. Tapi hal itu tidak membuat Gaku bergeming. Ia kembali menyerang Takamura menggunakan senjata gadanya. Kita pun diperlihatkan bagaimana Takamura menggunakan teknik pedang yang mengerikan dan dengan mudah memotong senjata Gaku. Melihat hal itu, Gaku tampak kesal dengan kekuatan yang dimiliki oleh kakek tua tersebut. Takamura lalu menebas Gaku. Dampak serangannya langsung merusak gedung di lantai tersebut. Mendengar suara gaduh di lantai bawah, Slur menyadari jika itu ulah dari si kakek tua Takamura yang masih hidup. Padahal dia sangat berharap jika masalah ini cepat selesai. Secara bersamaan dari luar gedung, Sakamoto, Shin, dan Apart bergelantungan menggunakan tali milik Apart layaknya Spiderman. Beberapa saat kemudian mereka masuk ke dalam gedung dengan menghancurkan kaca dari bangunan tersebut. Shin pun merasa kesal dengan Apart karena telah membohonginya dengan menyebut jika dia akan membuat jaring-jaring ketika mereka mendarat. Tapi nyatanya tidak ada jaring yang menahannya. Apart lalu berkata jika dia sudah membuat jaring namun hanya untuk dirinya saja. Akhirnya Sakamoto bertemu dengan Slur. Dia tampak terkejut karena melihat Slur yang masih hidup dan memanggilnya dengan namanya yaitu Uzuki. Sambil tersenyum, Slur berkata jika mereka sudah lama tidak bertemu. Dia merasa sedih melihat kawan lamanya segendut ini seperti seekor babi. Shin pun penasaran karena ternyata mereka saling mengenal. Tiba-tiba dia mengingat jika pria tersebut adalah orang yang dia temui saat berada di lab. Slur pun meminta Sakamoto untuk melupakan identitas lamanya karena dia sekarang lebih senang dipanggil dengan sebutan Slur. Sakamoto lalu menanyakan mengapa dia memasang bonti untuk kepalanya. Apa tujuan sebenarnya? Mendengar hal itu, Slur berkata jika Sakamoto terlalu banyak bertanya. Sejak kapan Sakamoto menjadi secerewet itu? Dan tanpa sadar Sakamoto telah terkena tusukan Slur. Melihat hal itu, Shin pun khawatir dengan keadaan Sakamoto. Namun Uda dengan cepat menangkap Shin sambil mengarahkan pistol di kepalanya. Saat hendak menembak, Apart dengan sigap segera memotong pistol Uda dan menyuruhnya untuk tidak menyakiti temannya. Tapi saat hendak menyerang Uda, tiba-tiba lengan Apart terpotong. Rupanya itu ulah dari Slur yang telah menebas lengannya menggunakan sebuah pisau. Melihat Apart yang terluka membuat Shin tidak fokus
fokus sehingga Uda sekali lagi berhasil menangkap Shin. Saat Uda hendak menikam Shin, Sakamoto dengan sigap menolongnya sambil menendang Uda hingga membuatnya terlempar jauh ke belakang. Uda merasa heran karena tusukan Slur belum membunuh Sakamoto. Rupanya Slur juga tampak heran karena seharusnya dia sudah mati. Shin dengan panik berteriak jika Sakamoto terluka dan bekas tusukan di perutnya terus mengeluarkan darah. Sakamoto lalu melempar Shin ke arah belakang dan menyuruh mereka untuk segera pergi karena dia akan mengurus masalah ini. Slur kemudian bertanya apa yang mereka katakan itu benar kan Sakamoto? Tidak ada yang menyangka bahwa hari ini akan menjadi akhir dari hidup Sakamoto. Slur kini menantang Sakamoto untuk segera maju melawannya karena membuang-buang waktu sama saja dengan membuang-buang nyawanya. Shin terlihat panik mengetahui jika Sakamoto dan Apart sudah kehilangan banyak darah. Uda lalu menawarkan dirinya untuk membereskan mereka. Tapi Slur menyuruhnya untuk santai saja karena Uda sudah bekerja begitu keras tiap harinya. Hingga minim sekali waktunya untuk beristirahat. Selain itu, bagi Slur ini cukup menyenangkan. Rasanya seperti reuni kelas atau semacamnya. Slur kemudian bertanya kepada Sakamoto apakah dia tidak ingin membunuh Slur lagi. Sakamoto pun dengan cepat menyerang melesat ke arah Slur dari belakang. Namun dalam sepersekian detik, Slur sudah menghilang dan berdiri di belakang Sakamoto. Slur berkata bahwa Sakamoto mengingatkan pada dirinya di masa lalu, yaitu orang yang naif dan menyebalkan. Inilah dia, sebuah serangan cepat Slur yang mengenai bahu Sakamoto. Shin tampak terkejut karena melihat Sakamoto yang tiba-tiba terluka. Slur kemudian berkata jika orang yang berjuang mati-matian hanya akan membawa kemalangan bagi semua orang yang berada di sekitarnya. Untuk itu seorang pembunuh harus menunjukkan hawa membunuhnya. Itulah yang diajarkan saat mereka berada di JCC. Walaupun Slur bukan seorang murid unggulan seperti Sakamoto, namun setelah kelulusan dia akhirnya menemukan sesuatu yang begitu penting, yaitu seorang pembunuh tidak perlu melibatkan perasaannya. Ketika hendak membunuh, melihat ada kesempatan, Shin mencoba menyerang Slur. Namun dengan gerakan cepat, Slur sudah berada di belakang Shin dan bersiap untuk membunuhnya. Sebagai contoh dari apa yang telah dia katakan tadi, untung saja Sakamoto dengan sikap berhasil menyelamatkan Shin dan Apart. Dengan tubuh yang penuh luka, Shin pun segera meminta maaf karena telah bertindak gegabah. Slur lalu menegur Shin, daripada dia meminta maaf, seharusnya dia bisa melindungi dirinya sendiri. Jika situasinya terus seperti ini, maka Sakamoto dan kedua anak itu juga akan mati. Apalagi kemampuan Sakamoto telah tumpul sehingga hanya ada satu pilihan baginya, yaitu melawan Slur secara serius dengan niat membunuh. Lalu Sakamoto menjawab jika dia bukan lagi seorang pembunuh bayaran. Dan dengan wajah dingin Slur berkata jika Sakamoto membiarkan Slur hidup seseorang akan mati. Apalagi Slur mengetahui bahwa Sakamoto mempunyai seorang anak. Mendengar hal itu membuat Sakamoto menjadi sangat marah. Aura membunuhnya mulai bangkit, membuat Slur merasakan bagaimana tubuhnya dihajar habis-habisan oleh Sakamoto. Sambil tersenyum, Slur menyebut jika hawa membunuhnya sangat luar biasa. Dia pun menyuruh Sakamoto untuk datang kepadanya. Sakamoto pun dengan cepat melesat menyerang Slur. Tetapi Slur langsung melompat untuk menghindari serangan. Slur mengucapkan selamat datang kembali ke dunia pembunuh bayaran. Bagus dan jangan ragu untuk kali ini. Namun Shin segera berteriak memanggil Sakamoto untuk menyadarkannya. Seketika itu juga Sakamoto akhirnya mulai sadar jika dia memiliki sebuah keluarga. Tiba-tiba di tengah pertarungan mereka, Gaku pun muncul dari balik dinding. Slur lalu menyebut jika Gaku datang untuk mengganggunya. Gaku justru protes karena tidak ada seorang pun yang memberitahunya bahwa si kakek gila itu ada di sini. Dan Takamura pun muncul sambil menusuk pintu yang terkunci untuk kemudian membukanya. Dan pertarungan dari segala arah pun telah dimulai.